يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta perangkatnya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para hajah, alim ulama, ustadz ustazah, semua yang hadir di sini tidak dihimbau gelar dan tidak disebut nama. Mudah-mudahan kita semuanya sama di hadapan Allah SWT. Yang membedakan hanyalah takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, judul tausiah kita pada pagi hari ini berkenaan dengan membangun keluarga sakinah. Biasanya sebelum seseorang menikah terlebih dahulu diberi penasehatan di KUA. Nah, penasehatan di KUA ini kalau di Palembang ini rata-rata cuman 1 hari. 1 hari pun tidak full. Biasanya dari jam 8 paling selesai sampai jam 11. 8, 9, 10, 11, 3 jam. Mungkin 3 jam ini termasuk pendataan dan lain sebagainya, sehingga yang tersisa paling lebih kurang 2 jam. Nah, dari 2 jam ini rasanya tidak cukup untuk membentuk keluarga sakinah, apalagi ditambah dengan mawaddah warahmah. Nah, jadi perlu kita mempelajari tentang bagaimana cara membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Karena kata-kata sakinah, mawaddah warahmah ini selalu kita dengar, baik dalam ceramah-ceramah, apalagi ceramah tentang pernikahan, dalam khutbah nikah dan lain sebagainya. Berarti kata-kata ini penting, ya. Sakinah artinya tenang, mawaddah artinya cinta, rahmah artinya kasih sayang. Maka apabila keluarga itu menjadi keluarga yang tenang, menjadi keluarga yang bahagia, yang dipenuhi dengan cinta dan kasih, insya Allah akan menjadi keluarga yang sukses dunia dan akhirat. Karena itulah penting untuk memahami ilmu tentang keluarga sakinah ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di ujung ayat itu Allah SWT menegaskan bahwa pernikahan itu adalah merupakan renungan bagi orang-orang yang mau berpikir. Berarti kita disuruh berpikir menggunakan akal pikiran kita agar bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, yang bahagia, yang sukses, itu harus dengan ilmu, atau istilahnya itu dengan keteraturan. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak tertata, kebenaran yang tidak termanage, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.
Berarti dalam segala hal bagusnya kita terorganisir. Dalam segala hal bagusnya kita teratur dan terjadwal. Salah satu misalkan masjid ini luar biasa, masjid ini bangunannya sudah bagus, plafonnya sudah bagus, banyak hiasan-hiasan. Nah, secara fisik masjid ini luar biasa. Ya, kita lewat di jalan pun melihatnya indah dan terus-menerus kayaknya dibangun terus ini, ya. Agak anak cucu kita mungkin tidak senang dengan bentuk ini, dirubahnya lagi bentuk lain misalkan, ya. Nah, jadi secara fisik sudah bagus, maka ada manajemen di dalamnya. Kenapa ini bisa bagus? Karena ada aturan, ada manajemen. Di antaranya ya ada kegiatan-kegiatan, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian tauhid. Luar biasa. Nah, dengan adanya manajemen dalam masjid ini, maka masjid ini semakin ramai dan semakin teratur. Bukan saja di masjid yang harus teratur, tapi dalam kehidupan keluarga juga harus teratur. Pernah waktu kami kerja dulu di KUA sebelum sekarang ini di Balai Diklat, pernah ketika pulang dari ngantor, ada bapak-bapak yang lagi ribut di jalan, ya, dengan istrinya, ya, ribut untuk ini jemput anak dari sekolah. Uji istrinya, "Pak, tolong jemputlah anak itu." Kata bapaknya, "Aku lagi ada gawe, lagi ngojek." Nah, terus ibunya marah, istrinya tadi marah, "Pak, yang buat anak tuh siapa? Yang buat anak tuh siapa kalau kamu tidak galak nyemputnya?" Kata bapaknya, "Sama-sama kita. Apa dah ingat kamu malam-malam tuh?" Nah, jadi ngapa bisa saling salahkan seperti ini? Karena tidak ada pengaturan dalam rumah tangga. Tidak ada pembagian tugas dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga yang bagus, yang sakinah mawaddah rahmah tadi, itu ada pembagian tugas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang pernah dulu saya sampaikan, ada seorang bapak, ya, yang berjanji dengan tetangganya bakal besok sama-sama ke kebun karena kebunnya berdekatan, ya, sama-sama pengen bareng ke kebunnya. Nah, kemudian sudah janjian besok katanya kita bareng saja ke kebunnya. Nah, kemudian didatangilah pas pagi hari, kira-kira jam 7-an lah dia datang ke rumah itu, lalu mampiri, ya. Gimana kemarin janji kita nak pergi ke kebun, jadi kan hari ini dia sudah siap-siap. Nah, yang jemput itu sudah siap-siap. Nah, yang dijemput kawannya tadi, tetangganya tadi yang dijemput tadi ngomong, kayaknya tidak jadi. Mohon maaf Pak, mungkin nggak jadi kita hari ini. Saya pusing tadi malam itu sampai pagi ini masih kepikiran. Nah, kedengaran oleh istrinya di dalam obrolan dia di depan pintu itu, kedengaran oleh istrinya dari dalam. "Oh Pak," katanya, "kok nggak jadi?" katanya. "Sudahlah, nggak apa-apa, jadikan aja. Nanti malam saya kasih 2 kali jatahnya," kata istrinya. Tiba-tiba bapak itu berubah pikiran. "Oh jadi kalau gitu, jadi kita ke kebun hari ini." Jadi akhirnya berdua itu pergi ke kebun. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena tidak ada jadwal, tidak ada pembagian jadwal, atau tidak saling memahami antara satu dengan yang lain. Padahal penting itu. Jadi seorang istri, ibu-ibu di belakang, kedengaran suara saya, Bu? Ibu-ibu, ya, panjenengan semuanya di belakang. Nah, jadi yang bagi ibu-ibu untuk masuk ke surga melalui jalan tol ini lebih cepat. Tidak sulit sebenarnya bagi ibu-ibu, asal tahu ilmunya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Ibu-ibu kalau bisa sholat 5 waktu, ya, dengan baik dan benar,
kemudian yang kedua puasa pada bulan Ramadan, kemudian melayani suami, ya, syukur-syukur melayani dengan maksimal, ya, maka itu merupakan jalan tol ibu-ibu untuk mendapatkan surga Allah. Nah ini. Jadi apa tadi? Sholat 5 waktu. Kecuali dalam keadaan haid atau halangan ya enggak sholat ya. Kemudian yang kedua puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga melayani suami. Nah, setiap ibu mencuci pakaian suami, setiap ibu masak, setiap ibu gosok pakaian, ngurusi anak, itu merupakan jihad di jalan Allah. Bahkan itu lebih tinggi nilainya daripada jihad di jalan Allah. Bagi bapak-bapak yang ingin masuk surga melalui jalan tol, ya, mau? Ya. Memberikan nafkah lahir batin kepada istri, ya, itu merupakan jalan menuju surga. Setiap infak yang kita berikan, nafkah yang kita berikan kepada istri, itu pahalanya lebih besar daripada berinfak untuk fisabilillah. Ya, makasih. Kami ulangi lagi. Bapak-bapak yang bekerja, bapak-bapak yang memberikan nafkah kepada ibu-ibu, kepada anak, itu pahalanya lebih besar daripada berinfak fisabilillah. Nah ini. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kita perlu keteraturan dalam rumah tangga. Itulah yang disebut dengan manajemen keluarga Islam atau manajemen keluarga sakinah. Ya, karena tadi perlu keteraturan. Suami apa saja pekerjaan suami, dibagi tugas. Istri apa saja pekerjaan istri. Kemudian anak, ya, dilibatkan dalam hal apa yang bisa diberikan pekerjaan atau diberikan kegiatan dalam rumah tangga. Nah ini. Jadi di antara untuk membentuk keluarga sakinah ini ada beberapa ilmu yang harus dipelajari, harus dipahami. Seperti misalkan tahu konsep keluarga sakinah, ya, tahu ilmu psikologi misalkan. Kadang-kadang istri ngomong A belum tentu maknanya A. Pas lagi marah, "Mas, ya, tolong ceraikan aku," katanya. Padahal maknanya bukan, maknanya minta perhatian. Oleh karena itulah ibu-ibu walaupun 1000 kali ngomong cerai, walaupun 1000 kali nak minta cerai, kalau suaminya tidak mengiyakan, enggak jadi. Belum jadi. Tapi kalau suami ngomong cerai, walaupun sekali, jadi. Nah, kenapa? Karena omongan istri itu belum tentu maknanya itu. Bisa jadi maknanya lain. Dia ngomong minta cerai padahal sebenarnya dia minta dikeloni. Jadi perlu mengerti psikologi perkawinan, ya. Kemudian perlu peningkatan gizi, perlu peningkatan pengembangan ekonomi, ya, perlu manajemen keluarga, mengerti tentang bahaya KDRT, bahaya LGBT, ya, bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun kekerasan itu kadang-kadang disenangi oleh ibu, ya, tapi tidak semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau bapak-bapak ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka menteri keuangannya adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini harus pintar memanage, mengatur keuangan dalam rumah tangga. Ya, misalkan bapaknya bergaji berapa? Misalkan 5 juta sebulan. Ya, suami punya gaji 5 juta. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Ya, kurasa ibu-ibu sudah pintar semuanya, sudah bagus semuanya, cuman ini
sebagai pengingat bagi kita, atau yang belum nikah biar tahu ilmunya. Dari gaji 5 juta itu jangan dibuat belanja ke mall galau-galau, Bu. Ya. Di manage, diatur. Ya, mungkin yang pertama yang menjadi fokus apa? Bayar utang dulu mungkin. Bayar utang, bayar kredit, ya kalau ada kredit, ya. Angsuran-angsuran, cicilan dan lain sebagainya. Kemudian yang makanan pokok dulu, ya makanan pokok, kemudian angsuran-angsuran tadi, hutang dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa titik beratnya itu jangan lupa ya ada untuk infak sedekah atau zakat, dan juga jangan lupa untuk menabung. Karena hidup ini tidak selalunya mulus. Walaupun kita punya usaha, suatu saat ada masanya. Memang begitulah perputaran. Ada saatnya kita untung, ada saatnya kita rugi. Maka tabungan tadi adalah persiapan di saat kita lagi sepi, atau di saat sakit, atau di saat anak butuh biaya dan lain sebagainya. Maka apabila hal ini diatur, insya Allah ada hal-hal yang bisa ditutupi, atau ada hal-hal yang bisa tetap lancar pada saat kita ada kendala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya keteraturan dalam kehidupan berumah tangga ya itulah yang akan menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Suami mengerti pekerjaannya, istri mengerti pekerjaannya, anak mengerti pekerjaannya atau tugasnya, sehingga kehidupan rumah tangga bisa teratur. Nah, jadi ada programnya. Ada programnya, misalkan anak dari TK sampai kelas 3 SD sudah bisa Iqra. Nah, itu program. Anak kita dari TK sampai kelas 3 SD sudah bisa Iqra sampai Iqra 6. Nah, agak dari kelas 4 sampai kelas 6 sudah melancarkan Al-Quran. Nah, nanti waktu umur SMP, 1 SMP dan seterusnya sudah mulai menghafal Quran. Nah, ini kita terapkan kepada anak-anak supaya anak kita hafal Quran. Anak yang hafal Quran nanti di surga, di akhirat akan memakaikan mahkota, ya, mahkota bagi kedua orang tuanya. Kami ulangi lagi. Anak yang kita atur, anak yang kita arahkan untuk bisa hafal Quran, itu nanti akan memakaikan mahkota ya di atas kepala kedua orang tuanya. Karena itulah kita manage, kita arahkan anak tadi itu dari TK sampai kelas 3 SD kalau bisa khatam Iqra. Ini contoh ya. Kemudian dari kelas 4 sampai kelas 6 mulai lancar baca Al-Quran. Kemudian dari 1 SMP seterusnya mulai menghafal Al-Quran. Antarkan anak tadi ke ustadz atau ustazah yang hafal Quran, suruh ngapal di situ. Kalau tidak suruh ke pesantren misalkan, ya, untuk mendukung hafalan Al-Quran dia, misalkan model seperti itu. Nah, atau anak tadi diarahkan untuk menjadi dokter misalkan, dokter yang paham agama. Banyak dokter yang paham agama. Kalau di Palembang ini ada ya, siapa namanya? Yang paham masalah ilmu apa? Kemarin itu yang COVID itu, Dokter Yono apa siapa namanya, lupa aku. Nah, jadi dia dokter tapi paham agama. Ada juga yang ibu-ibu dokter yang paham agama, namanya dokter apa itu? Aisyah apa ya? Dokter Aisyah Dahlan apa ya? Nah, jadi tidak mesti dari pesantren. Bisa juga dia dari ilmu umum, tapi di samping itu dia juga mendalami agama.
Model AA game misalkan. AA game itu kan bukan latar agama, bukan latar belakang agama. Latar belakang bisnis, ya. Nah, tapi dia juga mendalami agama. Nah, di Palembang ini di Demang Lebar Daun itu ada sekolah Islam namanya Izzuddin, ya. Nah, di Izzuddin itu pimpinannya atau ketua yayasannya bukan latar belakang agama. Sarjana teknik kalau tidak salah beliau itu, yang Izzuddin itu. Ya kan? Tapi dia di samping ilmu tekniknya itu mempelajari agama. Jadi teknik membuat sekolah Islam. Nah, istrinya itu kalau tidak salah, istrinya itu sarjana pertanian kalau tidak salah. Sarjana peternakan. Tapi yang diternakannya bukannya ayam, bukan ikan, yang diternakannya anak murid. Berarti bisa juga teknik mesin tadi dialihkan dengan teknik ngatur sekolahan, ngatur guru-guru. Nah, beternak tadi bisa juga dialihkan beternak manusia, beternak murid-murid tadi. Jadi bukan beternak ayam tapi beternak murid-murid tadi. Nah, jadi maksudnya tidak jadi masalah kita di ilmu umum walaupun bukan latar agama, tapi kita belajar agama di samping itu. Nah, jadi dunia akhiratnya itu masuk. Nah, sekali lagi ini bisa dilakukan dengan cara manajemen tadi itu. Jadi ilmu manajemen itu kalau tidak salah kan ada ada program, ya kan? Programming, ya, programnya ada ada kontrolnya, kemudian ada evaluasinya, kan? Jadi ada visi, ada misinya. Tapi jangan lupa sekok lagi gizi. Ada visi, ada misi, ada gizi. Nah, itu bisa jalan. Kalau visi misi yang besar tapi tidak kate gizinya, tidak bisa jalan. Nah, termasuk pagi ini. Visi misinya apa pagi ini? Visi misinya kita belajar agama, tausiah. Ada gizinya tidak pagi ini? Nah, jadi semakin menarik ketika ada gizi. Jangan lupa itu. Setiap ada acara, ada visi, ada misi, ada gizi. Baik Bapak Ibu, ini sekedar pengantar. Jadi sekedar pengantar, nanti kita buka tanya jawab bagaimana supaya kita lebih mendalami lagi manajemen keluarga ini. Ya, jangan sampai kita hanya tahu umum, misalkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tapi ilmu sakinah itu sebenarnya ada. Nah, di antaranya tadi konsep keluarga sakinah, psikologi perkawinan, peningkatan gizi, pengaturan keuangan, kemudian pengembangan ekonomi. Nah, di samping kita untuk makan, untuk minum, jangan lupa untuk investasi dari duit yang kita punya itu, dari gaji yang ada. Investasi ada dua macam. Ada investasi dengan kita membeli tanah, membeli rumah, membeli ruko dan lain sebagainya, misalkan kalau sudah cukup duitnya, atau investasi yang produktif yang menghasilkan uang harian atau dan lain sebagainya. Nah, investasi yang bakal tidak rugi itu contohnya buat jalan tol. Kalau kita punya duit dan kita ikut investasi di jalan tol, siang hari digunakan oleh mobil pribadi yang banyak, malam hari digunakan oleh mobil-mobil truk itu. Nah, jadi kita TEDO itu bisa mendapatkan tiap menit mungkin, ya, tiap menit uang gesek itu tuh langsung masuk. Jadi ada investasi itu yang berisiko, ada investasi yang yang kurang berisiko, tapi ada juga yang berisiko tinggi. Nah, jadi ternyata dalam keluarga sakinah itu ada duit yang kita sisihkan untuk membeli aset atau untuk investasi untuk penambahan ekonomi kita. Nah, kemudian untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, ya, itu perlu memahami karakter masing-masing. Karena nafsu ini ada 3 macam. Ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah itu misalkan rasa takut. Nafsu lawwamah itu ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa minder. Nah, nafsu ammarah bisu, ya, marah, kemudian yang lain-lain, ya, nafsu yang buruk, ya. Nah, kemudian ada nafsu yang bagus, yaitu nafsu mutmainnah. Ada rasa tenang, kemudian ada rasa optimis,
kemudian semangat. Nah, ini masuk ke nafsu mutmainnah. Nah, apa kata Allah? Yang bakal masuk surga itu yang bisa mengendalikan nafsu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, udkhuli ya udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, itu Bapak Ibu sebagai pengantar ya. Masih ada waktu untuk kita kembangkan dalam sesi tanya jawab ataupun curah pendapat. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Ya. Ya, itu belum hidup mic-nya ada. Dah, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah, apa mesti kita punya keluarga itu misalnya anak-anaknya soleh-soleha, yang betul sama orang tua, itu bisa menjadinya sehingga menjadi anak soleh. Boleh dikatakan itu jadi anak yang keluarga yang sakinah nanti. Tapi bagaimana kalau orang yang tidak punya anak? Apakah dia juga bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah? Terima kasih. Ya. Jadi anak itu kan macam-macam. Ada anak kandung, ada anak tiri. Nak nambah lagi janji yang ngomong anak tiri tadi. Kemudian ada anak angkat, ada anak yatim, ya, ada anak didik, macam-macam anak-anak itu. Tapi untuk menjadi keluarga sakinah, ya tidak mesti punya anak. Ya, yang penting suami istri damai. Kalaupun Bapak Ibu ada yang belum punya anak atau ada yang ditakdirkan tidak punya anak, nanti di surga akan diberikan anak oleh Allah. Begitu juga yang belum sempat kawin, yang belum sempat nikah, nanti di surga ya bisa kawin dan bisa punya anak. Jadi intinya walaupun ditakdirkan oleh Allah belum punya anak atau tidak punya anak, tetap bisa menjadi keluarga sakinah ya. Cuman belajar ilmu-ilmunya tadi itu ya. Ini kalau di pelatihan di Balai Diklat seminggu ini belajar ini. Kalau ini kan tadi baru highlightnya baru penjelasan umumnya belum dipelajari konsep keluarga sakinah, psikologi perkawinan, peningkatan gizi, mengatur keuangan. Itu 7 hari lebih kurang seminggu dipelajari ini. Tapi kita bertahap sedikit demi sedikit. Intinya pagi inilah tahu bahwasanya keluarga sakinah itu rupanya ada hal-hal yang harus diatur, ada hal-hal yang harus distribusikan. Istri gawenya apa, anak gawenya apa, kita gawenya apa, program kita apa dalam mensukseskan keluarga sakinah tadi. Baik, itu jawabannya. Silakan ada yang lain. Nanya Pak Ustaz.